Jadi kita sudah sampai Roma pasal 6. Jadi secara berurut kalau kita ikuti cara penulisannya, Roma 5 itu sudah ada status kita dibenarkan di hadapan Allah. Mulai pasal 6 itu sudah ada kemenangan orang berdosa tadi. Itu yang pertama kesan kita kalau kita ikuti susunan surat Roma. Dia berbicara mengenai dosa. Sesudah berbicara mengenai dosa, dia berbicara soal pengampunan dosa. Dan sesudah berbicara soal pengampunan dosa, dia berbicara soal menang dari dosa. Itulah yang kita coba melihatnya pada malam ini. Jadi Paulus tidak hanya menyampaikan soal kebenaran ataupun keselamatan tanpa menjadi kenyataan bagi pengikutnya itu. Maka dia pasal 6 ini menjelaskan menang dari dosa itu. Kalau tadinya dia orang berdosa dan sesudah itu dia diampuni, maka ada kemenangannya terhadap dosa yang dia sudah tinggalkan itu selama dia hidup di bumi ini. Makanya kalau kita sudah sampai hari ini pasal 6, ya, tema yang pasal 6 ini menang dari dosa. Pasti muncul lagi pertanyaan, tetapi kok menjadi pengalaman saya tidak menang saya dalam dosa itu? Tapi Paulus memulai ceritanya dari dosa. Sesudah dia menceritakan dosa, bagaimana kita bisa dibenarkan, bagaimana kita bisa diampuni. Masuk dia pasal 5 itu sudah mulai masuk status, ya. Ya, mati dan bangkit dengan Kristus. Itulah statusnya. Baru kalau pasal 15, dua macam perhambaan. Kalau tadi hanya satu perhambaan, yaitu hamba dosa. Ya. Jadi saya menggumulinya dengan cara demikian. Cara saya mendekati menang dari dosa ini, ya, karena ini merupakan topik yang sudah biasa dibahas. Tapi saya memulai membahas menang dari dosa ini kalau dalam uraian kita itu adalah bagaimana status orang yang sudah dibenarkan itu. Karena ayat pasal 5 ayat 1 itu status kita orang yang sudah dibenarkan, yaitu karena itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita tadinya belum damai dengan Allah, tadinya kita bermusuhan dengan Allah, tadinya kita budak dosa, tadinya kita kena kutuk. Itu semua cerita mulai pasal 1 sampai pasal 4. Sekarang Paulus angkat status kita yang sudah dibenarkan ini ialah damai sejahtera dengan Allah. Lihat. Jadi kalau dalam Roma pasal 5, status orang yang sudah dibenarkan itu, dia memiliki damai sejahtera dengan Allah. Lawannya, katakan ajalah Adam. Sesudah dia berbuat dosa, dia tidak lagi damai sejahtera dengan Allah. Kalau katakan sajalah Kain, sesudah Kain membunuh Habil, dia tidak sejahtera lagi dengan Allah. Makanya Paulus sering berkata bermusuhan dengan Allah. Maka di sini status orang yang bisa menang dari dosa itu, benarkah dia ini statusnya
berdamai dengan Allah. Benarkah statusnya ini? Damai dia dengan Allah. Itu yang pertama, menjadi kategori. Kalau benar, ya itu kan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang lebih banyak diungkapkan. Damai sejahtera dengan Allah, tidak ada lagi permusuhan dengan Allah. Kembali dia seperti di Taman Eden bersama dengan Allah. Nah, baru saya sambung bagian itu. Saya ambil dari kitab Yehezkel 36. Status orang ya. Jadi ada dua status. Status yang pertama itulah keadaan orang yang sudah dibenarkan itu. Saya tambah dengan kitab Yehezkel. Nanti Anda bisa lihat. Mulai ayat 26 saya ambil. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi orang yang sudah dibenarkan dengan Allah tadi, dia memiliki hati yang baru. Jadi hati yang baru ini yang bisa menang dari dosa. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau dari status damai dengan Allah ini, bisa kita lihat perbuatan Allah dalam hidup kita. Baru disambungnya ayat 27, rohku kuberikan diam di dalam batinmu. Siapakah itu? Roh. Roh itu Allah sendiri. Jadi kalau rasul-rasul seringkali katakan Roh Kudus itu kalau ditaruhnya di dalam orang yang percaya itu, sering dipakainya istilah benih ilahi ada di dalam hidup kamu. Karena roh itu kan Allah sendiri. Jadi kalau status kita ada roh Allah di dalam diri kita, maka sering juga kita tahu roh Allah yang ada padamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Di mana letaknya dosa? Jadi boleh kita berpikir, bisakah lebih kuat dosa ini daripada roh Allah yang ada di dalam diriku ini? Sehingga aku tidak menang dari dosa itu. Tentu biasa di dalam pertandingan, yang mana yang lebih kuat, pasti itu yang menang. Nah, jadi saya mendekati menang dari dosa ini bukan dari filosofi ataupun dari teologi. Karena banyak kali kita bisa uraikan secara teologi ya. Tetapi mari kita lihat secara praktisnya. Manakah lebih besar roh Allah yang ada di dalam diri orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah itu, ya, dengan dosa yang ada di dalam dunia ini yang merongrong kita kembali berbuat dosa? Jawabnya pasti kita katakan lebih besar roh Allah yang ada di dalam diri kita daripada dosa. Jadi bagaimana bisa kita kalah dibuat oleh dosa itu? Nah, inilah menjadi pertanyaan. Maka saya mendekati menang dari dosa ini, mencoba mengangkatkan status orang yang sudah percaya. Karena pasal 5 kita kan sudah masuk orang percaya ya. Iya, status orang percaya itu ditaruh Tuhan rohnya di dalam kita. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku yang membuatnya, yaitu roh Allah yang ada di dalam kita itu yang membuat kita hidup di dalam ketetapan Allah, bisa menang kita dari dosa. Baru sambungnya, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan dikatakannya, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kalau mau ayat 20, maaf, saya ulangi sekali lagi.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam roh. Kalau di dalam kitab Yeskel ini, Roh Kudus itu bukan menjadi jaminan, tetapi Roh Kudus ini membuat orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya ini membuat taat kepada Kristus, membuat taat kepada firman Tuhan. Nah, makanya saya katakan saya coba mendekatinya bagaimana bisa menang dari dosa itu dari sisi status orang yang percaya itu. Jadi dalam bahan kita, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, Allah yang menjauhkannya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Allah yang membuat hati kita itu taat. Ya, saya coba baca apa yang dimaksudkan Paulus dengan hati yang taat itu. Itu dalam Filipi pasal 2 kurasa. Ya, Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 kurasa ayat 12 mengenai ketaatan yang diberikan oleh Allah di dalam hati orang yang sudah percaya itu, hati orang yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Pasti nanti kita jumpa Roma pasal 8 ya. Matikanlah perbuatan dosa dengan kuasa Roh Kudus. Itu nanti pasal 8 Roh Kudus menjadi topik yang paling kuat, menyatakan bahwa orang yang sudah di dalam Kristus itu mematikan tabiat dosa itu oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Paulus katakan itu, umpamanya Filipi 2 tadi ya, kita baca ya, ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi kemauan kita tadi dikuasai oleh Allah, karena kita sudah menjadi miliknya. Kemauan kita tadi sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Ini dikatakan statusnya, pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, kita lanjutkan supaya kita nanti bisa sampai ke bawah dalam surat Roma. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah bedanya dengan Taurat ya. Taurat itu kan nggak memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu bedanya. Tapi kasih karunia itu adalah memberikan kepada kita kekuatan. Baik, satu lagi status ya. Setiap orang yang lahir dari Allah. Tadi kita lahir dari Adam, itu sudah tahu kita ya, ada Adam ya. Karena kita sudah belajar pasal 5, ya, Adam membawa dosa, Kristus membawa kasih karunia. Sekarang dia masukkan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi yang dimasukkannya di sini sifat roh Allah, sifat Allah sendiri, kekuatan Allah ada di dalam diri orang itu, sehingga dia tidak berbuat dosa lagi. Makanya saya ulangi, cara saya mendekatinya, menang dari dosa bukan merupakan perintah, tetapi mencoba melihat status kita itu. Tentu kita boleh katakan kalau anak kecil suruh angkat 10 kilo pasti dia nggak sanggup. Tapi kalau orang besar 10 kilo ya masih bisa diangkatnya. Jadi coba kita lihat benih ilahi yang ada di dalam diri kita. Coba lihat kuasa roh Allah yang ada di dalam diri kita untuk mematikan perbuatan daging itu.
Karena cuma itu yang bisa mengalahkan dosa, bukan manusia. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Status ya, ini status benih ilahi. Kalau rasul-rasul pakai istilah benih ilahi, termasuk Rasul Paulus, termasuk Petrus, termasuk Yohanes, dilihatnya sudah ada benih ilahi, sehingga dia bisa mengalahkan dosa itu. Itu yang kita pertama renungkan. Kedua, berikutnya di sini ada sambungannya ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Makanya coba diselidiki, adakah benih ilahi? Coba selidiki, adakah roh Allah? Coba selidiki, adakah kuasa roh Allah membuat kita menjadi taat? Karena nanti pasal 7 kita masih jumpa itu ya. Aku mau melakukan yang baik, tapi nggak punya kesanggupan aku. Ya, tetapi di sini benih ilah yang ada kepada dalam dia itu, benih ilah yang ada di dalam orang yang sudah percaya itu memungkinkan dia tidak berbuat dosa lagi. Makanya di sini Paulus mulai kembali 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Inilah kesimpulan semua surat Paulus di dalam 1 Korintus dan 2 Korintus. Alasannya karena Korintus yang duniawi tadi. Jangan-jangan tabiat duniawi orang Korintus ini karena tidak ada Kristus di dalam dirinya. Sehingga kalau mereka tidak uji dulu, ya nanti sia-sia pekerjaan Paulus di Korintus itu, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Status ya. Ya, jadi saya lebih senang mendekatinya dari segi status, memungkinkan dia bisa menang dari dosa itu. Saya ulangi ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau orang besar, orang dewasa suruh mengangkat 5 kilo, tak pernah kita sanksi bahwa dia akan mampu mengangkat itu. Tapi kalau anak-anak umur 1 tahun, ya pasti kita katakan gak bisa kau angkat gitu. Karena kekuatannya tahu kita sejauh mana. Jadi kita tidak bisa menang dari dosa kalau kita melawan dosa itu dengan kekuatan benih yang kita bawa dari Adam. Jadi sudah cukup jelas ya. Iya. Jadi kalau demikian, dari seringnya aku jatuh di dalam dosa, ada kemungkinannya ataupun sudah pasti belum ada benih ilahi di dalam dia. Orangnya ya orang gereja ya. Ya orang berdoa dia ya. Orang baca Alkitabnya dia. Tapi kan semua ini nggak memungkinkan kita melawan dosa. Baca Alkitab, berdoa, nggak akan itu tidak akan mengalahkan dosa. Yang bisa mengalahkan dosa tadi adalah benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam diri kita ini, berubah sifat kita, ataupun lebih keren lagi, karena roh Allah ada di dalam kamu. Jadi roh Allah itulah yang memberikan sifat ilahi di dalam diri kita untuk melawan dosa itu. Dengan demikian kita bisa menang dari dosa. Maka mulai tadi dari status. Cukup jelas itu. Saya ulangi sekali lagi. Saya membahas topik menang dari dosa dalam Roma pasal 6 ini ya. Karena saya baca buku-buku orang ya, bagaimana menang dari dosa, dibahasnya dari Roma pasal 6. Ya nanti kita baca sebentar ini. Ya, tapi Paulus bukan langsung keluar Roma pasal 6. Bukan langsung dia menerbitkan menang dari dosa, bukan. Dia mulai dari statusnya orang berdosa, yaitu pasal semua orang sudah berdosa, itu pasal 3 dibahas semua dosa ya.
Mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3. Masuk dia pasal 4 dibenarkan, begitu ya. Dan masuk pasal 5, kalau kita sudah dibenarkan di hadapan Allah dan kita sudah memiliki hubungan damai dengan Allah, pengharapan tidak mengecewakan. Dan ceritanya, kasih Allah sudah dicurahkan kepada kita waktu kita masih berdosa. Sesudah itu bagaimana? Dia masuk pasal 6, menang dari dosa itu. Makanya saya coba mendekatinya dengan cara yang berbeda tadi. Sebagaimana Paulus, lihat statusnya, benarkah dia ini memang sudah ada benih ilahi di dalam dia? Adakah Roh Kudus di dalam dirinya? Benar-benarkah roh Allah sudah ditaruh Allah di dalam dirinya untuk melakukan firman Tuhan dan untuk menjauhkan dia dari dosa itu? Makanya roh Allah yang ada di dalam kamu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kalau itu ada di dalam diri kita, mana lebih besar? Roh Allah kah atau dosa? Maka jawabnya kita secara logika, ya itu pastilah roh Allah. Makanya tadi 1 Yohanes mengatakan, karena ada benih ilahi, karena itu kamu tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena ada benih ilahi di dalam kamu. Dan Paulus, Allah bekerja untuk melakukan kehendaknya di dalam diri kita. Nah sekarang kita bertanya, jadi kalau bagaimana kalau aku tidak menang dari dosa? Itu kan praktisnya ya. Supaya nanti tadi kita mendekati jangan terlalu jauh kali. Kalau aku belum menang dari dosa, bagaimana aku buat supaya menang? Berdoa, baca Alkitab, bertobat, menyesali perbuatan yang jahat. Pasti akan Anda menjawab malam ini, bukan. Kalau tidak aku berdamai dengan Allah, nggak mungkin. Kalau tidak roh Allah ada di dalam aku, tidak mungkin. Kalau bukan roh Allah yang bekerja dalam diriku, tidak mungkin aku bisa menang dari dosa itu. Jadi menang dari dosa itu adalah sama halnya rupanya. Kasih karunialah menyelamatkan kita. Menang dari dosa itu pun rupanya sama. Kuasa Allah yang sudah ada di dalam diri kita itulah membuat kita bisa menang dan berubah tabiat kita itu. Baik, kalau begitu mari kita coba ulangi apa yang dikatakan Paulus. Apa dikatakannya? Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, ya kamu tidak tahan uji. Pasti kamu berbuat dosa. Itu maksudnya. Karena sudah dilihat Paulus, tabiat dan karakter jemaat Korintus ini mulai dari pasal 1 Korintus itu, ini enggak menggambarkan gambaran orang yang sudah ada roh Kristus di dalam dia. Sehingga Paulus dalam suratnya yang pasal ke-13 ini mau bertanya kepada mereka, selidikilah dirimu sendiri. Baik, mari kita lanjutkan membaca surat Roma pasal 6. Mana tahu nanti kita bisa semakin dikuatkan. Roma pasal 6 umpamanya ayat 6. Apa dikatakan Roma 6 ayat 6? Karena kita tahu. Ini tadi kan sudah kita kasih tahu ya. Karena kita tahu. Apa kita tahu tadi sudah? Kita sudah diberdamaikan dengan Allah. Apa tadi kita tahu? Roh Allah ada di dalam diri kita. Apa yang kita tahu? Ada benih ilahi di dalam kita. Makanya kita tidak mungkin lagi berbuat dosa. Itu maksudnya sini. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Ginilah cara Paulus mengungkapkannya. Kalau kita sudah disalibkan, kan tidak ada lagi kuasanya. Seperti Yesus, waktu dia disalibkan kan hilang semua kuasanya. Demikian juga dosa itu. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Disambungnya lagi, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Status. Jadi bisa membuat kita menang dari dosa
Ujilah dirimu sendiri, benarkah statusmu di hadapan Allah? Itulah jalan keluarnya ayat 6 sampai 7. Kita baca lagi umpamanya ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Benarkah aku telah mati? Ya, kalau tadi kan sudah dikasih tahu ya, telah kuberikan kepadamu hati yang baru, kutaruh rohku di dalam kamu, supaya kamu mentaatinya. Cara Paulus mengungkapkannya hampir sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kalau dia sudah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau sudah ada roh Allah di dalam dirinya, maka dia hidup untuk Allah. Kalau ada benih ilahi di dalam dia, makanya sifatnya itu berubah dari Adam menjadi sifat Kristus yang ada di dalam diri dia. Makanya kita katakan kita orang Kristen, karena sifat Allah, di sifat Kristus atau karakter Kristus itu kan menguasai hidup kita. Itu merek kita. Nah, mari kita sambung lagi umpamanya ayat 14. Ini semua status. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Ini kalimat pernyataan. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena kamu telah dibenarkan dengan Allah, telah berdamai dengan Allah, dosa-dosamu telah diampuni. Waktu kamu masih berdosa, Kristus telah mati, dan sekarang kamu sudah dibenarkan. Sebab itu, kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah tadi? Kristus tadi yang ada di dalam kamu. Kasih karunia Allah tadi apa? Allah telah memberikan hati yang baru dan rohnya yang baru supaya kita mentaatinya. Makanya begitulah saya mendekatinya. Jadi kalau Anda belum menang, saya minta seperti 2 Korintus pasal ini tadi, 2 Korintus pasal 13 ayat 5 tadi. Coba selidiki, benarkah ada benih ilahi di dalam diri kamu? Benarkah bahwa Allah telah mengampuni dosa? Benarkah Allah telah menaruh rohnya di dalam hati sehingga aku mentaati apa yang dikatakan? Karena kalau ini tidak ada, kita masih di bawah keturunan Adam. Tidak mungkin kita bisa menang, kan itu dikatakannya semua orang sudah berbuat dosa. Nah, kita lanjutkan lagi supaya bisa kita baca ayat 17. Karena seluruh pasal 6 surat Roma, Paulus mau menyatakan kemenangan dari dosa bagi orang yang statusnya telah dibenarkan oleh Allah sesuai dengan Roma pasal 5. Ayat 17 apa katanya? Tetapi syukur kepada Allah. Keluar ucapan syukur, ya. Jadi bukan pergumulan, ya. Ya, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati. Jadi Paulus tidak menyaksikan orang Roma ini statusnya, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Jadi hamba dosa kan jelas diuraikan Paulus. Mulai dari pasal 1 ya, dosa orang yang bukan memiliki Taurat ya, dosa orang Yahudi ya. Itulah maksudnya dulu hamba dosa. Jadi jelaskah kita dulu hamba dosa? Itu pun bisa juga nggak jelas. Ya, jadi kalau nggak jelas kita hamba dosa, maka nggak jelas juga lah kita sekarang hamba Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Paulus menyatakan status orang Roma, dahulu kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berani Paulus menyatakan ini kepada jemaat Rom. Ya, itu yang tadi kita lihat
Paulus jelas dosa diuraikannya. Ya, itu kita nggak ulangi lagi. Paulus jelas menyatakan bagaimana mereka sudah menerima kasih karunia di dalam Yesus. Waktu mereka masih lemah, waktu mereka masih berdosa, Kristus telah mati untuk dosa mereka. Karena itu pasti kita diselamatkan. Tidak ada keraguan. Tetapi sekarang bagaimana dengan kuasa dosa itu? Kan itu yang menjadi persoalan dalam pasal 6. Kuasa dosa itu diungkapkan ayat 17 ini. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang aku hamba dosa. Ini tidak. Dahulu pun hamba dosa, sekarang pun hamba dosa. Itu tidak jelas statusnya. Jelas statusnya hamba dosa, dan sekarang jelas juga statusnya bahwa dia adalah mentaati pengajaran dan teruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jelas dia. Ya, seolah-olah jelas tadi dia berlumur dengan kubangan karena dia bekerja di sawah. Tetapi waktu dia sesudah mandi, sudah pulang dia ke rumah, dia bisa mengucap syukur karena semuanya hamba dosanya tadi. Sekarang dia bukan lagi hamba dosa, tetapi dengan segenap hatinya telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Benar ya? Inilah status mereka. Jadi saya tidak akan eksegese menurut Roma ini, tapi saya mencoba buah pikiran Paulus ini. Status orang inilah membuat dia bisa menang dari dosa itu sehingga dia tidak diperbudak oleh dosa lagi. Jelaskah status Anda di mana? Waktu Anda belum bertobat, jelaskah Anda hamba dosa? Itu menjadi pertanyaan pertama. Kalau itu pun tidak jelas, sesudah bertobat pun tidak akan jelas. Karena di sini Paulus katakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Jadi dia sudah bisa mengucapkan syukur. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kenapa keluar dengan segenap hati? Kenapa keluar dengan segenap hati orang Roma ini mentaati pengajaran? Baru disambungnya 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena benar statusnya tadi. Tadi benar-benar statusnya dia damai dengan Allah sekarang. Iya, Rohku kutaruh dalam hatimu sehingga kamu mentaati apa yang kuajarkan kepadamu. Hati yang keras sudah kuambil daripadamu dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Maka syukurlah kepada Allah. Kalau dulu kita hamba dosa gitu. Iya, saya sambung lagi umpamanya ayat 22. Nanti Anda bisa cara membacanya. Paulus di sini bukan menyuruh mereka supaya menang dari dosa, tetapi Paulus menyuruh, lihatlah statusmu sekarang dan lihatlah statusmu dahulu. Ayat 22 umpamanya. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, jelas ya, jelas statusnya sudah dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Siapa hamba Allah di sini? Orang yang mentaati Allah. Bukan hamba Allah di sini maksudnya pendeta, bukannya. Di sini hamba Allah maksudnya jemaat Rom seluruhnya. Yang tadinya dia mentaati dosa, sekarang dia sudah mentaati Allah, ya dialah hamba Allah. Tuhan mereka sudah berpindah. Tadi tuannya itu hamba dosa dia, ya sekarang hamba Tuhan dia. Jadi ini jemaat Roma yang menjadi hamba Allah. Bukan Paulusnya, bukan majelisnya. Semua yang sudah meninggalkan tadinya hamba dosa, pindah dia menjadi hamba Allah. Status ya, ini status. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Jadi dimerdekakan dari dosa. Perhatikan kata setelah ya. Ini masa yang lalu semua. Iya. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Status ini. Dan sebagai kesudahannya apa? Ialah hidup kekal. Nah, disinilah kalau masukkan teologi sanctification-nya, aku tadi kan nggak mau aku masukkan itu ya. Nah, tetapi mari kita lihat, kan kesudahannya nanti kalau demikian, kan kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, kan akhirnya kita menjadi hidup yang kekal. Itulah ujungnya hasil pembenaran dalam Roma pasal 5. Tetapi Paulus mundur lagi sedikit ayat 23. Makanya Paulus ini senang nostalgia apa masa lalunya dan apa masa yang akan datang. Sehingga kita tidak gampang lupa, dahulu kamu hamba dosa ya. Betul, iya betul. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah menjadi hamba Allah. Beranikah kita katakan itu? Nah, ayat 23 penutupnya pasal 6 ya. Sebab upah dosa ialah maut. Kan dinostalgiakannya ya, upah dosa dalam maut. Itu sudah diceritakan pasal 1, 2, 3. Kan sudah diceritakan Paulus itu ya. Dosa semua, mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3. Dan pasal 4 mulai ada kebenaran. Diulangi sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut. Tapi kalau kau teruskan itu, engkau akan maut. Tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang kita nggak usah belajar teori kali. Adakah di antara kita yang sudah menjadi hamba Allah? Bukan hamba Allah menjadi pendeta ya, jangan. Karena di sini bukan pendeta yang dimasukkannya hamba Allah. Hamba Allah di sini artinya dia mentaati Allah. Sama tadinya dia hamba dosa, sekarang dia hamba Allah, tuannya pindah. Nah, jadi saya uraikan sedikit lagi ya. Jadi mungkinkah aku pindah dari dosa dan gak pindah tuanku? Ini kemungkinan renungan kita yang terakhir. Mungkinkah aku menjadi hamba Allah kalau aku tidak bersedia mentaati Allah? Mungkinkah aku lepas dari dosa tetapi aku tidak mau menjadi hamba Allah? Ini menjadi filosofinya yang sangat kita butuhkan dalam percakapan menang dari dosa ini. Jadi kalau begitu, kalau aku tidak mau pindah tuanku, ya, nggak mungkinlah aku pindah dari dosa itu. Makanya Paulus berani mengatakan ayat 22 ini sebelum dia masuk ayat 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ini artinya merdeka ya. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan maksudnya di sini setiap hari dia dikuduskan. Itu maksudnya. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Karena itu tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Tujuan keselamatan itu adalah, kalau Anda baca di sini ya, dimerdekakan dari dosa. Tujuan keselamatan itu kalau di sini, aku mau menjadi hamba Allah. Tapi kalau aku mau ke surga saja, tapi nggak mau menjadi hamba Allah, boleh? Tidak boleh. Ya, kalau Anda hanya mau ke surga saja, tetapi tidak mau menjadi hamba Allah selama di bumi, itu ayat 23 jawabnya. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Tetapi kalau kita dimerdekakan dari dosa, sesudah kita dimerdekakan dari dosa, barulah kita bisa menjadi hamba Allah. Sesudah kita menjadi hamba Allah, barulah kita bisa maju masuk dalam pengudusan dari hari ke hari. Sesudah kita masuk pengudusan dari hari ke hari, maka sampailah kita. Keselamatan hidup yang kekal itu sudah pasti Allah berikan kepada kita. Di mana Anda mau bertanya? Apakah Paulus akan tanyakan kepada Anda, ujilah dirimu sendiri? Jadi kalau begitu, aku nggak mau menjadi hamba Allah. Aku mau ke sorga, tapi jangan pindah tuanku. Nggak boleh. Ya, karena Tuhan itu harus ditaati.
Kalau kita hamba Allah, maka kita akan mentaati Allah. Kalau kita hamba dosa, maka kita akan mentaati dosa. Nah, inilah yang menjadi renungan kita. Kalau kita masuk menang dari dosa itu, di mana kesalahannya aku? Kemungkinannya Anda akan bisa menjawab malam ini. Aku nggak bisa menang dari dosa rupanya karena aku nggak mau pindah tuan. Ya, aku nggak mau, aku tidak mau menjadi hamba Allah. Aku tidak mau Allah itu menjadi tuanku dan aku menjadi budaknya. Kalau itu Anda tidak akan dimerdekakan dari dosa. Karena tujuan dimerdekakan dari dosa supaya kita bisa menjadi hamba Allah. Ini sistem perbudakan ya. Nggak bisa dua tuan. Jadi kalau ada satu budak di tangan orang, ya kita harus beli budak ini supaya pindah ke dalam tangan kita. Sesudah dia pindah ke dalam tangan kita, maka dia akan mentaati kita. Kalau dia sudah pun dibeli dari tuan itu dan dia tidak mau mentaati tuan yang baru ini, ya tuan yang baru ini akan mengembalikan budak ini kepada tuannya yang lama. Itulah ilustrasinya. Jadi kalau kita tidak mau menjadi hamba Allah, kalau kita tidak mau menjadi Allah itu menjadi tuan kita, maka Allah mengembalikan lagi kita kepada hamba dosa itu. Karena itulah yang cocok sama dia. Nah, jadi kalau di eksegesi ini bisa banyak kita uraikan, tapi saya akan coba dengan sangat sederhana. Jelaskah status kita ini ada roh Allah? Kalau ada roh Allah, lebih besarkah roh Allah daripada dosa? Ataukah dosa lebih besar? Kalau memang roh Allah ini lebih besar daripada dosa, betullah apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes tadi, benih ilahi ada di dalam kamu. Karena roh Allah ada di dalam kamu, tidak mungkin kamu dikuasai oleh dosa itu. Kamu bisa mengalahkan dosa itu. Makanya tadi kalau kamu sudah dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah. Sesudah kamu mau menjadi hamba Allah, ya dikuduskanlah dari hari ke hari. Dan akhirnya barulah terjadi hidup yang kekal itu. Menang dari dosa itu, mari kita coba lihat status kita masing-masing di hadapan Allah. Bolehkah malam ini kita berdoa, Tuhan, aku kok nggak menang dari dosa ini? Ya, tapi malam ini sudah ku dengar, apakah statusku belum berubah? Sehingga aku coba pun menang dari dosa, kok kalah aku terus. Padahal Roma pasal 6 semua menyatakan status. Saya ulangi sekali lagi, saya baca Roma pasal 6 ini mulai dari ayat 6. Karena kita tahu ya, jadi diberitahu. Maka malam ini kan sifatnya pemberitahuan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Kasih tahu itu. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Makanya orang mati nggak akan berbuat dosa lagi, itu maksudnya sini. Sebagaimana Kristus mati, dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, itu artinya nggak mungkin lagi kita berbuat dosa. Karena orang mati nggak akan ada lagi kemampuannya berbuat dosa. Nah, ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini status semua ya. Jadi nanti Anda baca ulang. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Ini status. Ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kuasa kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Ya, Yesaya 36 tadi, Allah menguduskan kita, itulah Roma pasal 5 tadi. Allah telah menaruh rohnya dalam hidup kita, dalam kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan itu yang akan terjadi karena kita telah hidup di dalam kasih karunia-Nya. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang
ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah status. Makanya mari kita malam ini merenungkan. Jangan-jangan statusku nggak berubah. Kuusahakan memang, tapi nggak bisa menang aku dari dosa. Memang nggak bisa aku menang. Gitu. Jadi yang perlu diselidiki sebenarnya di situ, aku ini hamba siapakah? Kalau memang hamba dosa, ya perlulah aku dimerdekakan dari dosa ini supaya pindah tuanku. Tapi kalau aku ini sudah hamba Allah, maka Allah itulah aku taati. Atau yang berikutnya, aku mau menang dari dosa, tapi maunya jangan pindah tuanku. Itu nggak bisa, karena Tuhan kita itu yang memerintahkan, Tuhan kita itu yang berkuasa dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah menjadi hamba Allah, ya, nah sekarang tambahlah pengertian kita ya. Siapakah hamba Allah itu kalau begitu? Yang sudah diurapi kah? Sudah ditabiskan kah? Menurut surat Roma pasal 6 ini ayatnya yang ke-22, Paulus tidak memikirkan hamba Allah itu di sini adalah dari segi organisasi. Tapi Paulus melihat hamba Allah itu di sini daripada status orang ini. Tadinya dia hamba dosa, sekarang sudah dia dimerdekakan, dan sekarang dia sudah menjadi hamba Allah. Saya akhiri renungan kita ini ataupun kelas surat Roma ini, menang dari dosa. Benarkah status Anda? Ini renungan kita. Kedua, kalau belum jelas, ujilah dirimu sendiri. Baru ketiga, Anda akan berkata, aku telah menjadi hamba Allah. Memang dahulu aku hamba dosa, sekarang aku telah menjadi hamba Allah dan telah menyerahkan diriku kepadanya untuk mentaatinya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan hati yang baru dalam diriku. Kenapa? Karena sudah diberikannya Rohnya yang kudus, dan Rohnya yang kudus itulah memungkinkan aku mentaati firman-Nya. Barulah keluar perkataan itu, menang dari kuasa dosa. Benarkah status kita? Dari seringnya kita jatuh dalam dosa, jangan-jangan status kita yang tidak jelas. Makanya disambung Paulus tadi penutup Roma pasal 6 itu menarik kalau Anda mempelajari keseluruhannya ya. Kenapa ditutupnya 23? Upah dosa adalah maut. Baru disambungnya, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Seolah-olah masih ada dua jalan. Satu jalan maut, satu jalan hidup yang kekal. Padahal dia sudah mengungkapkan semua status. Kembali kita kepada status tadi. Paulus mau melihat dengan jelas status orang Roma ini dan status kita hari ini sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam pasal 5, yang telah dikaruniakan Roh Kudus dalam hidup kita, yang telah dijamin akan kepastian keselamatan itu. Dia melihat kembali bahwa kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa itu dan menjadi hamba Allah, dan selanjutnya kita dikuduskan, dan akhirnya lah baru memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi kalau dia ada dua kategori tadi, dua perhambaan, kalau dia masih tetap hamba dosa, ya mautnya dia, walaupun apa cerita kita. Tetapi kalau dia hidup dalam kasih karunia, ya pasti dia adalah hidup yang kekal itu. Makanya Roma pasal 6 ayat 23, itulah kesimpulan dalam uraian yang Paulus katakan dalam menang dari dosa itu. Baru nanti masuk pasal 7, itu sudah merupakan seperti pergumulan kesaksian pribadi Paulus. Bagaimana dia dulu mau berbuat baik, tapi yang jahat cuma dia bisa lakukan. Mari kita berdoa. Setelah kami mendengar status kehidupan kami di hadapan Allah, benarkah kami ini hamba dosa sebelumnya? Dan sesudah itu, benarkah kami telah dimerdekakan dari kuasa dosa? Dan sesudah itu, barulah kami bisa menang dari kuasa dosa itu.
Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami, yang bisa mengajari kami sehingga kami tidak ada keraguan. Akhirnya tercapailah menang dalam dosa, dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba Allah, dan dikuduskan dari hari ke hari sampai memperoleh hidup yang kekal itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus. Kalau ada di antara kami yang bergumul belum menang dari dosa ini, kami berdoa supaya dia bisa melihat statusnya, sehingga dia bisa lepas. Karena roh Allah itu jauh lebih besar daripada dosa. Karena itu kalau ada roh Allah di dalam dia, buatlah dia bisa mengalami kemenangan dari dosa itu, sehingga dia tahu bahwa statusnya sudah berubah. Tapi kalau belum ada roh Allah dan dia lihat kejatuhannya dalam dosa, itulah menunjukkan bahwa dia belum memperoleh hidup yang kekal itu. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah yang mengajari kami. Yesus Kristus Juru Selamat kami, kepadamu kami berdoa, supaya terjadi kemenangan masing-masing yang sudah menjadi orang-orang yang telah dibaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin. Baik, selamat malam.